Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal aplikasi tentang lingkaran. Soal yang pertama, jika keliling sebuah roda 157 cm, panjang lintasan yang telah dilalui roda tersebut 62,8 meter, roda tersebut telah berputar sebanyak titik-titik kali. Baik, saya akan gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada sebuah roda. Jadi yang warna merah ini adalah keliling roda. Jika keliling roda itu satu lintasan, itu jaraknya adalah 157 cm. Sedangkan panjang lintasannya adalah 62,8 meter. Kita akan ubah terlebih dahulu 62,8 meter menjadi cm, yaitu bergeser 2 tingkat ke bawah atau dikalikan 100 menjadi 6.280 cm. Kita akan buat penyelesaiannya. Untuk mencari banyak putaran roda, kita dapat lakukan dengan cara membagi panjang lintasan dengan keliling roda. Artinya panjang lintasan dibagi satu putaran penuh, yaitu 6.280 dibagi 157. Kalau dibagi jawabannya adalah 40 kali. Jadi untuk menempuh jarak sejauh 62,8 meter, roda tersebut berputar sebanyak 40 kali. Soal berikutnya, soal kedua. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 14 meter. Pinggiran kolam renang akan dipasang batu-batu kecil untuk berjalan selebar 7 meter. Luas daerah yang akan dipasangi batu adalah, baik, saya akan gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada kolam, kemudian yang warna orange ini adalah pinggirnya yang akan diberikan batu. Nah, ini jari-jarinya yang kolam adalah 14 meter, serta untuk batu itu adalah 7 meter. Jadi kita akan hitung luas batunya itu mudah. Kita hitung luas lingkaran besar, nanti dikurangi luas kolam atau luas lingkaran kecil. Kita akan hitung luas lingkaran besar adalah pi dikalikan r kuadrat. Kita gunakan pi 22/7 dikalikan 21 dikalikan 21. Mengapa ini jari-jarinya 21? Yaitu penjumlahan dari 14 ditambah 7. Jadi 14 miliknya lingkaran kecil atau kolam, ditambah 7 meter ini adalah jalan yang akan dipasang batu. Kita sederhanakan, 7 dengan 21, yang 7 dapat 1, yang 21 dapat 3. Maka 22 dikalikan 3 adalah 66, 66 dikalikan 21. Hasilnya adalah 1386 meter persegi. Sekarang kita akan hitung luas lingkaran kecil atau luas kolamnya dengan cara pi dikalikan r kuadrat. Kita gunakan pi 22/7 dikalikan jari-jari lingkaran atau jari-jari kolamnya adalah 14 meter dikalikan 14 meter. Kita sederhanakan 7 dengan 14. Yang 14 dapat 2, yang 7 dapat 1, sehingga hasilnya 22 dikali 2 adalah 44. Kita kalikan 14, hasilnya adalah 616. Sehingga luas daerah yang dipasangi batu adalah luas lingkaran besar, yaitu 1386 meter persegi dikurangi luas kolam 616 meter persegi. Hasilnya adalah 770 meter persegi. Itu adalah daerah yang dipasangi batu. Kita bisa lakukan dengan pengurangan lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil atau luas lingkaran kolam. Soal yang ketiga. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 40 meter. Hitunglah luas taman tersebut. Kita akan tulis unsur-unsur yang diketahui, yaitu D adalah 40 meter. Kita gunakan R, atau R itu adalah setengah dari jari-jari, yaitu 20 meter. Kita gunakan pi-nya 3,14. Mengapa kita gunakan pi 3,14? Karena jari-jarinya bukan bilangan kelipatan 7. Kemudian ditanya adalah L. Kita akan jawab L sama dengan pi dikalikan R kuadrat, yaitu 3,14 dikalikan 20 dikalikan 20. Hasilnya adalah 125,6 meter persegi. Soal keempat. Rini naik sepeda motor dengan diameter roda 49 cm. Jika roda berputar 2000 kali, jarak yang ditempuh adalah, kita akan tuliskan unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama adalah diameternya atau D, sama dengan 49 cm. Kita gunakan pi 22/7 karena diameternya bilangan kelipatan 7 dan banyaknya putaran yang ditempuh oleh Rini adalah 2000 kali.
ditanya jarak tempuhnya. Kita akan hitung terlebih dahulu untuk keliling rodanya, yaitu keliling lingkaran, karena roda berbentuk lingkaran, yaitu Pi kali D. 22/7 dikalikan 49, kita sederhanakan 7 dengan 49, yang 7 dapat 1, yang 49 dapat 7, kita kalikan 22 dengan 7, hasilnya adalah 154 cm. Berarti ini artinya satu roda berputar itu adalah 154 cm. Karena berputar sebanyak 2000 kali, maka jarak tempuhnya adalah keliling roda dikalikan banyak putaran, yaitu 154 dikalikan 2000. Hasilnya adalah 308.000 cm, atau kalau kita konversikan ke meter menjadi 3080 meter, atau bisa juga kita konversikan ke kilometer, yaitu 3,08 km. Jadi perjalanan yang ditempuh ini naik sepeda motor dengan roda 49 cm adalah sejauh 3,8 km. Soal yang kelima. Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 28 dikalikan 28 meter persegi. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam, dalam kurung ini yang tidak diarsir, dan sebagian lagi akan diberikan rumput hias, ini yang diarsir yang warna hijau. Jika biaya pemasangan rumput adalah 50.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasangan rumput adalah 250.000, hitunglah biaya total untuk pemasangan rumput tersebut. Yang pertama saya akan berikan tanda, di sini ada 3 bangun, yaitu bangun pertama, bangun kedua, dan bangun ketiga. Ini bangun pertama berbentuk setengah lingkaran, bangun kedua adalah seperempat lingkaran, dan bangun ketiga adalah seperempat lingkaran. Luas bangun 1 adalah setengah lingkaran, yaitu setengah dikalikan Pi dikalikan R kuadrat. Setengah dikalikan 22/7 dikalikan ini jari-jarinya adalah 14, maka kita kalikan 14 dengan 14, kita sederhanakan 2 dengan 22, yang 2 dapat 1, yang 22 dapat 11, kita sederhanakan 7 dan 14 dapat 1 dan 2, hasilnya adalah 1 dikalikan 11 dikalikan 2 adalah 22, kita kalikan 14, hasilnya adalah 308 meter persegi. Kita akan hitung luas bangun yang kedua, yaitu berbentuk seperempat lingkaran, maka seperempat dikalikan Pi dikalikan R kuadrat. Untuk jari-jarinya sendiri adalah 14, maka seperempat dikalikan 22/7 dikalikan 14 dikalikan 14. Kita sederhanakan, yang pertama adalah 7 dengan 14 dapat 1 dan 2, kita sederhanakan 2 dan 4 dapat 2 dan 1, kita sederhanakan 2 dan 22 dapat 11, jadi 1 kali 11 kali 14, jawabannya adalah 11 dikalikan 14, yaitu 154 meter persegi. Untuk luas bangun 3, ini luasannya sama dengan luas bangun yang kedua, sehingga luas bangun ketiga adalah 154 meter persegi. Jadi untuk luas persegi sendiri atau luas tanahnya Pak Santoso ini adalah berbentuk persegi, yaitu persegi ABCD, maka luasnya adalah S kali S, yaitu 28 dikalikan 28, hasilnya adalah 784, sehingga kalau hanya mencari luas rumput saja, tinggal kita kurangkan 784 atau luas total tanah dikurangi luas 308 dikurangi 154 dan dikurangi 154, sehingga hasilnya adalah 168 meter persegi. Jadi ini adalah luasan rumput. Sekarang kita akan menghitung berapa sih biaya untuk pemasangan rumput tersebut. Nah, kita tahu di soal bahwa pemasangan rumputnya adalah 50.000 per meter, maka kita akan kalikan 168 meter persegi dikalikan 50.000, jawabannya adalah 8.400.000. Biaya yang kedua yaitu biaya tukang, yaitu 250.000, sehingga kita jumlahkan menjadi 8.400.000 ditambahkan 250.000, hasilnya adalah 8.650.000, sehingga biaya yang digunakan atau biaya yang dibayarkan untuk pemasangan rumput secara total adalah 8.650.000. Soal yang terakhir yaitu soal ke-6. Sebuah taman berbentuk lingkaran yang berdiameter 42 meter. Jika akan ditanami pohon di sekeliling taman dengan jarak 4 meter, banyak pohon yang diperlukan adalah, kita akan buat ilustrasinya seperti dahulu. Misalkan ini adalah taman. Kemudian saya akan gambarkan pohon-pohon di sekelilingnya, kira-kira seperti ini. Untuk jarak antar pohon adalah 4 meter. Jadi kita akan cari berapa sih pohon yang dibutuhkan untuk ditanam di sekeliling taman tersebut. Maka
Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu, yaitu keliling dari taman tersebut. Keliling dari taman itu kita butuh unsur-unsur yang diketahui, yaitu yang pertama adalah diameter taman, yaitu 42 meter, atau D sama dengan 42 meter. Kita gunakan Pi 22/7, ditanya K. Kita jawab keliling sama dengan Pi dikalikan D, yaitu 22/7 dikalikan 42. Kita sederhanakan antara 7 dan 42, yang 7 dapat 1, yang 42 dapat 6. Sehingga hasil perkaliannya adalah tinggal 22 dikalikan 6, yaitu 132 meter. Karena akan ditanami pohon dengan jarak 4 meter, maka keliling tadi atau 132 meter kita bagi dengan 4 meter, sehingga menghasilkan 33 pohon. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan untuk ditanam di sekeliling taman tersebut sebanyak 33 pohon. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jika kalian suka, silahkan klik like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.